Kita lanjut bahas komik Bodong Qiankun chapter 187. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ketiga penguasa barat laut pergi meninggalkan tempat ini, saat itu juga Lilantian juga akan ikut kabur. Tapi tiba-tiba saja Lindong pun mengatakan, "Lilantian, mereka bisa pergi, tapi untuk dirimu jangan berharap." Sontak kata-kata itu membuat Yansen, Liu Bai, dan juga semua orang yang ada di tempat ini menjadi sangat terkejut karena Lindong tidak akan membiarkan Lilantian meninggalkan tempat ini. Yang kemudian Yansen pun berkata dalam hati, bukankah mereka berdua berasal dari klan yang sama? Apakah mereka memiliki dendam satu sama lain? Di sisi lain, Lilantian sendiri pada saat ini terlihat sangat marah dan dia pun menoleh pada Lindong. Lalu Lilantian pun berteriak, "Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir hanya dengan kamu memiliki jiwa buaya surgawi kuno, maka kamu bisa menahanku di tempat ini?" Lindong yang tidak memperdulikan kata-kata dari Lilantian, dia pun segera menggerakkan kembali buaya surgawi kuno yang pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar dan akan segera melakukan penyerangan pada Lilantian. Dan benar saja, sebuah cakar buaya yang sangat besar pada saat ini meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Lilantian. Hal ini membuat Lilantian menjadi sangat panik. Dia pun mengeluarkan energi Yuan dari tangannya. Yang kemudian Lilantian berkata, telapak tangan 8 kaisar yang sunyi, sebuah tangan raksasa segera muncul di langit yang pada saat ini langsung menahan tangan dari buaya surgawi kuno. Namun pada akhirnya teknik milik Lilantian itu hancur dalam sekejap saja. Dan kini Lilantian pun terlempar cukup jauh, bahkan dirinya sampai terjatuh dari udara. Merasa dirinya pada saat ini sedang dalam bahaya yang sangat besar, Lilantian pun segera memanggil gurunya yang ada di dalam tubuhnya. "Master Samsu, tolong aku saat ini, karena aku akan mencabik-cabik bocah yang bernama Lindong itu." Master Samsu pun pada akhirnya keluar. Namun dia pada saat ini mengatakan, "Lilantian, kamu sekarang bukan lawan dari Lindong. Lebih baik kamu kabur secepat mungkin. Dan jika kamu ingin balas dendam, bisa kita bicarakan nanti." Namun Lilantian sendiri sudah sangat bosan untuk melarikan diri dari Lindong. Yang kemudian dia pun mengatakan, "Master, aku sudah bosan melarikan diri karena terakhir kali aku juga kabur. Bagaimana mungkin saat ini aku harus kabur lagi? Di mana harga diriku?" Mendengar ucapan dari Lilantian itu, Master Samsu pun mengatakan, "Lilantian, serangan yang dikeluarkan Lindong itu bukanlah serangan yang sederhana seperti yang kamu bayangkan. Bahkan jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku tidak yakin akan bisa menghabisi Lindong. Tapi jika kamu masih terus keras kepala, aku khawatir kamu akan menanggung resiko yang lebih besar." Mendengar ucapan dari gurunya itu, raut wajah dari Lilantian sendiri terlihat sangat marah. Tapi apapun yang dikatakan oleh Master Samsu, hal itu ada benarnya juga. Dan saat ini Master Samsu pun masih terus mengatakan, "Lilantian, aku akan membawamu kabur dari tempat ini. Meskipun Lindong itu sulit dihadapi, tapi jika aku tetap ingin membawamu pergi dari tempat ini, bocah Lindong itu tidak akan bisa menghentikanku." Setelah Master Samsudin mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tatapan mata Lilantian pada saat ini berubah karena bola matanya satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna pink. Hal itu karena Lilantian telah mendapatkan pasokan energi dari Master Samsudin. Dan kini Lilantian pun mengepalkan tangannya karena pada saat ini dirinya akan berusaha menahan serangan dari tangan buaya surgawi kuno. Dan benar saja, pada akhirnya tinju dari Lilantian pada saat ini bertabrakan dengan cakar dari buaya surgawi kuno. Meskipun tabrakan itu sangat keras, Lilantian sendiri pada saat ini tidak terpental. Bahkan dirinya masih santai melayang di udara. Dan buaya surgawi kuno itu kini juga masih berada di hadapan dari Lilantian. Semua orang yang melihatnya pada saat ini terlihat sangat terkejut. Yang kemudian mereka pun mengatakan, apa yang terjadi? Orang itu benar-benar memblokir serangan dari buaya surgawi kuno. Aku berpikir bahwa buaya ini sudah cukup sebanding dengan seorang nirwana ketiga. Namun nyatanya
masih bisa ditahan oleh bocah itu. Di sisi lain, Mu Hongni yang melihat Li Langtian menahan serangan dari buaya surgawi kuno, dirinya juga berkata, "Aku mendengar kabar bahwa Li Langtian dan juga Lindong itu berasal dari kekaisaran yang sama. Namun hubungan antara keduanya bagaikan air dan api." Liu Bei yang mendengar informasi dari Mu Hongling itu, dirinya pada saat ini kemudian berkata, ternyata begitu ya. Namun di sisi lain, dinasti tingkat rendah ini ibarat mendapatkan rezeki yang nomplok. Karena pada saat ini, dua orang yang sangat luar biasa seperti itu muncul dari dinasti mereka. Ini benar-benar menakjubkan. Lindong yang melihat Li Langtian mampu menahan serangan dari buaya surgawi kuno, dirinya pada saat ini tetap terlihat santai yang kemudian berkata, "Akhirnya kau menunjukkan dirimu juga." Dan di dalam hati, Lindong kini tahu bahwa kekuatan yang dipakai oleh Li Langtian itu berasal dari kekuatan Master Samsu yang ada di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, sambil mengeluarkan cahaya terang di telapak tangannya, Lindong pada saat ini menatap tajam ke arah Li Langtian yang kemudian dia mengatakan, "Li Langtian, aku tidak peduli bagaimana kamu menggunakan kekuatan orang lain, tapi hari ini hidupmu harus berakhir." Ucapan dari Lindong itu membuat Li Langtian tertawa dengan ekspresi yang sangat aneh. Yang kemudian Li Langtian pun mengatakan, "Lindong, kamu tidak akan bisa menghabisiku. Dan kamu jangan senang dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Karena pada saat kita bertemu lagi, kemungkinan akulah yang akan menghabisi dirimu." Setelah mengatakan hal itu, Li Langtian pun pada saat ini mengaktifkan energi abu-abu yang ada di dalam tubuhnya, dan dia pun melesat dengan sangat cepat meninggalkan tempat ini. Hal itu membuat Lindong panik, karena jika Li Langtian dibiarkan pergi, kemungkinan orang itu akan kembali menyusahkan dirinya di masa depan nanti. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun mengatakan, "Li Langtian, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk kabur lagi hari ini, dan aku juga tidak akan membiarkanmu berdiri." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun juga segera mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuhnya, dan kini dirinya melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Li Langtian. Mengetahui bahwa dia dibuntuti oleh Lindong, Li Langtian pun menoleh dan dia berteriak, "Lindong, apakah kamu cari mati?" Master Samsu yang ada di dalam tubuh Li Langtian pada saat ini memberikan peringatan keras dengan mengatakan, "Li Langtian, cepatlah pergi. Bocah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Namun Li Langtian yang sudah terlanjur emosi pada Lindong, dia malah berhenti dan kemudian mengaktifkan energi yang sangat kuat yang diberikan oleh Master Samsudin. Sambil mengaktifkan energi itu, Li Langtian mengatakan, "Master, kamu terlalu tinggi dalam menilai Lindong. Dalam keadaanku saat ini, kekuatan Yuanku lebih unggul dari dia. Selama aku bisa menghabisi bocah itu, maka aku juga akan bisa mendapatkan warisannya, dan jiwa buaya surgawi kuno itu juga akan segera lenyap. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Bagaimana bisa aku melewatkan kesempatan ini yang hanya terjadi satu kali selama hidupku?" Mendengar ucapan dari Li Langtian itu, Master Samsudin hanya terdiam dan dirinya tidak berkomentar apapun. Dan tiba-tiba saja, wush, tubuh dari Lindong pada saat ini keluar dari dalam buaya surgawi kuno. Li Langtian melihat Lindong dengan raut wajah yang sangat panik. Yang kemudian Li Langtian berkata dalam hati, "Lindong, bocah itu keluar dari dalam buaya surgawi kuno, tapi aku tidak akan pernah takut padanya." Setelah mengatakan hal itu, energi abu-abu yang diberikan oleh Master Samsudin pada saat ini kembali diaktifkan di telapak tangan Li Langtian, dan dia kini mengepalkan tangannya dengan sangat keras. Sambil menatap tajam ke arah Lindong dengan penuh emosi, Li Langtian pun berteriak, "Lindong, karena dirimu ingin cari mati, maka saat ini juga aku akan menghabisimu." Mendengar ancaman yang diucapkan oleh Li Langtian, Lindong sendiri tidak memiliki rasa takut, namun dia malah semakin maju. Dan tiba-tiba saja, dari tangan Lindong kini muncul sesuatu. Dan itu adalah seberkas api yang sangat berbahaya dengan energi yang sangat menakutkan. Ketika melihat seberkas api muncul dari tangan Lindong, tatapan mata dari Li Langtian pada saat ini terlihat sangat ketakutan, dan pupil matanya sendiri menjadi mengecil karena Li Langtian sendiri sadar bahwa api yang ada di tangan Lindong itu adalah api iblis nirwana
Bahkan semua orang yang melihatnya pada saat ini juga terkejut. Liu Bei dan juga Yan Chen sendiri ketika melihat api itu, mereka pun menampakkan raut wajah penuh dengan ketakutan. Begitu juga dengan banyak orang yang ada di tempat ini. Namun Li Langtian sendiri kini masih bengong dan dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Yang kemudian Master Samsu di dalam tubuh Li Langtian pun kembali berteriak, "Li Langtian, cepat mundur! Kamu tidak bisa menghentikan api iblis nirwana saat ini." Mendengar teriakan dari Master Samsudin, Li Langtian segera kabur secepat mungkin. Sambil kaburnya itu, dia berkata dalam hati, "Bukankah api itu hanya akan muncul setelah melewati kesengsaraan nirwana ketiga? Namun bagaimana bisa Lindong memiliki api yang mengerikan seperti itu?" Ketika Lindong melihat Li Langtian kabur dengan kecepatan penuh, matanya pada saat ini menjadi sangat tajam. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Li Langtian, kamu ingin pergi dariku saat ini, tapi aku khawatir bahwa kamu sudah terlambat." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pada saat ini kembali menggunakan tangan dari buaya surgawi kuno untuk segera melakukan serangan pada Li Langtian. Dan dengan cepat, serangan tangan buaya surgawi kuno itu kini sudah berada di belakang Li Langtian. Karena merasakan energi yang sangat berbahaya dengan menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Master Samsudin, Li Langtian pada saat ini segera membentuk perisai emas yang sangat besar, yang pada akhirnya serangan yang dilancarkan oleh Lindong itu kini menghantam keras perisai emas milik Li Langtian. Dan dalam sekejap, perisai itu pun menunjukkan sebuah keretakan. Dan tidak butuh waktu lama lagi, pada akhirnya perisai emas milik Li Langtian kini hancur lebur menjadi debu. Kepulan asap yang sangat tebal segera menyelimuti tempat ini. Dan Li Langtian segera menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari Lindong. Namun Li Langtian tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sekarang Lindong sudah muncul di belakangnya. Dan dengan cepat, api iblis nirwana yang ada di telapak tangan Lindong pada saat ini dia pindahkan kedua jarinya. Melihat apa yang dilakukan oleh Lindong itu, pupil mata dari Li Langtian dalam sekejap kini mengecil. Dan sambil menggertakkan gigi, Li Langtian pun mengatakan, "Sial, aku tidak bisa menghindari serangan Lindong." Karena sekarang posisi dari Lindong sendiri sudah sangat dekat dengan Li Langtian dengan sisa energi yang ada di tangannya. Li Langtian dengan cepat pada saat ini menghantam dada dari Lindong. Tapi hantaman itu tidak membuat Lindong mundur, malahan dirinya semakin maju. Hal ini membuat Li Langtian benar-benar sangat ketakutan. Walaupun pada saat ini Lindong telah mengeluarkan darah dari mulutnya, tapi bibir Lindong sendiri sekarang terlihat tersenyum. Dan Li Langtian berkata dalam hati, "Bocah ini bahkan ketika terkena pukulan yang fatal dariku, dia masih bisa tersenyum. Aku merasa bahwa dia memiliki cara yang benar-benar bisa melukaiku." Sambil tersenyum, Lindong pada saat ini menatap tajam ke arah Li Langtian dan dirinya mengatakan, "Li Langtian, kamu tidak seharusnya mengucapkan kata-kata yang mengancam diriku bahwa kamu akan mencelakai seluruh keluargaku di kerajaan dinasti Yan." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Li Langtian pada saat ini berteriak, "Lindong, jika kau menghabisiku, maka pimpinan dari dinasti Yan dan juga orang-orang yang lainnya, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Dan keluarga Linmu juga pasti akan ditendang dari kekaisaran dinasti Yan." Mendengar ucapan dari Li Langtian, Lindong pun pada saat ini menjawabnya, "Haha, Li Langtian, ketika aku ingin kamu lenyap, maka saat ini kamu juga pasti lenyap. Dan tidak akan ada orang yang mengambil tindakan terhadap apa yang aku lakukan. Nyahlah kau dari dunia ini." Setelah mengatakan hal itu, api iblis nirwana yang pada saat ini ada di dua jari Lindong, dia pun segera menempelkan api iblis nirwana itu pada dahi Li Langtian. Hal ini membuat Li Langtian terlihat sangat kesakitan. Dan dalam waktu sekejap saja, bola mata dari Li Langtian pada saat ini berubah menjadi putih. Karena sebenarnya Li Langtian sendiri sudah kehilangan kesadaran karena api iblis nirwana yang dikeluarkan oleh Lindong benar-benar telah melukai organ dalamnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran, bisa cari jawabannya sendiri di spoiler Wudong Qiankun versi novel yang ada di playlist channel ini. Koprol Sob.